Baik, terima kasih Pak Sukardi. Saya ke Ibu Dr. Rosnaini Daga. Ibu, selaku orang ekonomi melihat fenomena ini seperti dikatakan tadi Pak Sukardi, banyak sekali penghapusan-penghapusan dan itu sangat memberatkan kita masyarakat bawah gitu, menengah ke bawah yang memang bekerja sebagai guru harian dan lain sebagainya. Dan kalau dilihat saat ini kan kita masih dalam status pandemi nih Bu, ya otomatis kita ini ekonomi kita masih istilahnya sama-sama merangkak dari bawah, belum selesai langsung ada lagi omnibus law. Jadi ini kita kayak apa udah jatuh tertimpa tangga lagi ini kayak gini. Pendapat dari Bu Rusdini sendiri seperti apa ini Bu? Ya, makasih banyak. Kalau saya sih melihat ya dari Omnibus Law ini tadi sudah dikatakan adalah undang-undang cilaka ya, Omnibus Law ini. Dari pertama saja undang-undang ini kan sudah dirapatkan atau sudah dibahas sebanyak 60 lebih ya, 60 kali lebih. Kemudian dia disahkan dan pengesahannya juga itu tengah malam. Jadi sesuatu yang disahkan tengah malam itu kan pasti kita bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa bisa tengah malam? Karena sesuatu yang baik, biasanya kan sesuatu yang baik ya janganlah terbuka di tengah malam. Begitu ya. Ya, kita harus terbuka. Ini kok tiba-tiba besoknya kita bangun, kenapa tiba-tiba sudah disahkan? Makanya timbul beberapa pertanyaan kan seperti itu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sukardi bahwasanya kenapa sehingga masyarakat, jadi bukan hanya buruh yang menolak ya, tapi masyarakat itu menolak, masyarakat Indonesia menolak, dan penolakan ini terjadi di mana-mana. Hari ini kita melihat demo sudah terjadi di mana-mana, penolakan terhadap Omnibus Law ini, dan ini ada sekitar 12 ya, ada 12 alasan kenapa sehingga ditolak. Yang tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Sukardi, misalnya tidak ada lagi uang pesangon. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi kan misalnya uang pesangon, kita misalnya dari buruh ketika kita berhenti bekerja, pasti kan kita butuh namanya pesangon. Nah, pesangon itu setidaknya, dan apa guna dari pesangon ini atau apa fungsi dari pesangon ini diberikan kepada buruh yang berhenti bekerja. Nah, pesangon ini setidaknya itu bisa dijadikan sebagai modal ketika dia sudah berhenti bekerja, bisa membuat usaha di rumah atau usaha apapun dibuat. Jadi pesangon ini adalah fungsinya sebagai modal sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan, jadi buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun dan ketika dia berhenti misalnya dan tidak ada pesangon sama sekali, berarti tidak ada modal yang dia bisa dapatkan nantinya. Sementara gaji yang didapatkan selama ini itu pasti sudah habis ya, digunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesangon yang bisa ditunggu-tunggu itu tidak bisa didapatkan juga. Tidak ada jaminan seperti itu ya. Iya, makanya kenapa itu ditolak ya, termasuk tadi yang disampaikan misalnya selain pesangon yang lembur, jam lembur itu yang dulu lembur itu bisa 3 jam ya, lembur dalam sehari, sekarang itu menjadi 4 jam. Jadi dalam seminggu itu menjadi 18 jam. Jadi waktunya menjadi lebih panjang lagi. Nah, ini jadi ada 12 alasannya, dan ini yang membuat banyak orang dan buruh lebih-lebih itu menolak. Kenapa? Sehingga karena ini membuat buruh itu sangat dirugikan ya, termasuk misalnya tadi disampaikan bahwasannya yang diutamakan adalah outsourcing ya, tidak ada lagi karyawan tetap. Jadi kalau tidak ada lagi karyawan tetap tapi outsourcing. Jadi apakah kita mau, atau buruh ketika kita ditanya apakah mau jadi outsourcing selamanya, kan pasti tidak mau kan kita jadi outsourcing selamanya, pasti kita butuh jadi pegawai tetap. Kemudian apakah kita mau bekerja tanpa ada namanya apalagi jaminan kesehatan. Sementara kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 magang saja itu mendapatkan namanya tunjangan kesehatan, ada BPJS kesehatannya. Nah, ini dengan adanya Omnibus Law itu kan tidak ada, itu kan dihilangkan. Nah, ini saya kira yang perlu semuanya dikaji. Dan kalau saya sebagai akademisi yang paling ini juga ya adalah ketika karyawan itu menggunakan ijazah palsu, itu tidak bisa dipidanakan. Ini kan gawat juga kalau tidak bisa dipidanakan ya bagaimana. Jadi semakin merajalela lagi nih. Iya, semakin merajalela lagi, dan tidak ada lagi legalitasnya sekolah kan seperti itu. Jadi orang bisa saja bekerja nanti yang mengaku sebagai S2, sebagai S3 misalnya, padahal ijazahnya ini adalah ijazah palsu. Nah, kita tidak bisa pidanakan kan seperti itu. Jadi ada banyak sekali keganjalan bagi saya yang perlu didiskusikan dulu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa mensahkan
undang-undang ini. Dan untuk saat ini bagi saya sebenarnya undang-undang yang paling bagus untuk kondisi saat ini ya kita masih tetap sebenarnya harusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tidak usah kita ke ini yang Omnibus Law dulu. Kenapa? Karena ya tadi sudah disampaikan oleh ada Ibu Febrian bahwasanya di masa pandemi saya kira tidak ada orang yang tidak susah ya di masa pandemi. Semua pada susah terus ditambah lagi dengan munculnya undang-undang ini atau disahkannya undang-undang ini yang menambah kesusahan kita lagi. Jadi belum selesai kesusahan yang satu ditambah Omnibus Law lagi ya kita tambah susah kalau seperti itu. Jadi saya kira itu harus diinikan dulu kembali, ditinjau kembali. Jangan kalau saya tidak perlu dulu kita berlakukan. Kenapa? Karena ini banyak merugikan buruh. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Soekardi bahwasanya kalau misalnya kita mundur ketika kita tidak dapat pesangon ya nanti yang masuk bekerja sudah pasti tenaga asing. Sementara tenaga asing itu belum tentu memiliki skill yang lebih hebat daripada tenaga lokal atau tenaga yang ada di dalam negara kita sendiri. Nah, saya sampai bertanya apakah ini adalah salah satu upaya untuk masuk dalam pasar bebas atau globalisasi, tapi kan tidak seperti itu karena kalau kita kembali lagi ke Pancasila kan harusnya kan kita ini kan masyarakat kita, ya kan harusnya masyarakat kita dulu yang diutamakan. Bagaimana rakyat ini kan sebenarnya dipelihara oleh negara, bukan bahwasanya kita justru memberdayakannya. Jadi harusnya sebenarnya bisa lebih diperhatikan lagi. Jadi termasuk tadi UMP. UMP kalau tidak ada UMP berarti bagaimana buruh kalau misalnya saya sebagai buruh bekerja di satu perusahaan tidak ada lagi patokan saya misalnya ketika saya bertanya ini gaji saya berapa ya kan tidak jadi momennya perusahaan karena tidak ada acuannya kita kan mau bertanya ini berapa ininya gaji saya jadi dia bisa gaji saya mungkin gaji harian kah gaji 50.000 per hari atau gaji 100.000 per hari itu yang maunya dia. Kenapa? Karena tidak ada lagi acuan UMP yang tadi disampaikan Pak Soekardi. Misalnya UMP misalnya kalau Sulsel per Januari 2020 itu 3,1. Jadi tidak ada acuannya bahwasanya oh saya mau protes. Kenapa? Karena saya ini gaji saya harusnya 3,1 sesuai UMP. Berarti minimal seperti itu. Nah, lebih-lebih lagi kalau tidak ada UMP-nya kan berarti tidak diatur lagi ijazahnya tadi karena ijazah itu kan harusnya ada diatur juga bahwasanya dia berijazah SD sekian harusnya ijazah SMA sekian, ijazah sarjana sekian, S2 sekian ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya dan ini semuanya kalau saya lihat di Omnibus Law itu dari 1.000 lebih halaman undang-undang ini dia banyak sekali yang banyak sekali dirugikan itu adalah buruh yang banyak sekali dirugikan. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya sudah pasti kan kita dirugikan dari sisi ekonomi. Jadi harus memang ditinjau kembali. Tidak boleh langsung diinikan karena termasuk waktu cuti itu tadi sudah disampaikan bahwasanya cuti juga hak cuti itu sudah tidak ada ya hak cutinya terus apalagi waktu istirahat. Terus selain waktu istirahat yang tadi diinikan adalah outsourcing, ya banyak sekarang jadi outsourcing yang walaupun sekarang kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan sudah mulai banyak yang outsourcing per 2 tahun dilanjut mungkin atau per 6 bulan dilanjut lagi jadi maunya perusahaan nantinya. Jadi kalau dianggap kita mungkin tidak bagus ya kita disuruh keluar lagi, kita dipecat lagi, tidak bagus, ini dikasih keluar lagi dan lebih gampang lagi mengeluarkannya. Kenapa? Karena tidak ada pesangon. Berbeda dengan yang dulu, misalnya kalau kita menggunakan Undang-Undang Pasal Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003, saya kira perusahaan itu masih berpikir ketika akan mau memecat karyawannya. Kenapa? Karena ketika memecat karyawan dia harus mengeluarkan pesangon, kan seperti itu. Jadi perusahaan pasti berpikir kalau banyak yang saya pecat misalnya berarti saya harus mengeluarkan banyak pesangon tapi dengan Omnibus Law ini ya pasti tidak berpikir karena ya gitu ya. Ya karena kalau misalnya ada yang tidak disuka misalnya karyawannya bisa saja dipecat lagi jadi ya rugi kan pasti karyawan itu sendiri yang diinikan jadi sangat melemahkan kalau saya melihat ini banyak sekali pasal yang melemahkan di lain sisi sebenarnya yang kita harapnya adalah bagaimana Omnibus Law ini sebenarnya bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi bukan justru melemahkan posisi dari buruh itu sendiri. Saya kira itu Pak Ade.
Baik, terima kasih Ibu Rosneni. Saya kembali ke Pak Soekardi. Pak Soekardi ini kalau dilihat memang cukup aneh ya kalau kita lihat sejarah penerbitan undang-undang mungkin ini yang paling mengejutkan saya juga ya. Seolah-olah memang saya tidak percaya lagi ini gimana ini ke depannya. Karena kalau dilihat tadi ada pemotongan waktu istirahat, terus jam lemburnya lebih lama. Ini kayak jadi kayak memang kita tenaga makin diporsir, makin diperas, tapi dibayarnya sesuka hati gitu. Jadi memang tidak etis banget ya kalau dari logika kita karena Undang-Undang Nomor 13 di Undang-Undang Ketenagakerjaan kan memang disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Nah, jika itu dihapus, aduh, gimana ini? Pak Soekardi, untuk dari Serikat Pekerja sendiri sudah melakukan persiapan apa ini untuk menjegal lah setidaknya ini Undang-Undang Omnibus Law ini? Ya Pak Ade, terima kasih. Dari serikat sendiri kami ini kami sudah melakukan aksi. Kawan-kawan sudah tadi malam mulai dari kawan-kawan mahasiswa dan hari ini juga sudah ada di Kima. Jadi Ya, makanya tadi jadwal saya tanyakan ke Pak Ade karena ini juga kita akan ikut serta di sana. ya. Mungkin kita akan terus mempush ini ke pusat untuk dicabut undang-undang Betul. ini. Jadi kami masih tetap berjuang, kami melakukan mogok nasional. Hari ini juga kawan-kawan sudah ada laporan dari Kalbar, dari Jogja, dari Surabaya, ada tentunya dari pusat Jakarta ya, kawan-kawan dari Bandung, Subang sana, Tangerang sudah melakukan aksi. Kami juga Makassar sudah mulai tadi pagi juga sudah ada aksi dan nantinya ini kami mempush itu ya agar dicabut undang-undang ini karena sangat merugikan sekali. Jadi nanti rencananya sih mogok itu sampai tanggal 8 Oktober nanti. Karena itu sudah ditetapkan kemarin tanggal 6, 7, 8 itu akan melakukan mogok. Jadi seperti itu Pak Ade, jadi buruh serikat sendiri sudah melakukan aksi di Makassar ini. Terima kasih. Baik Pak Soekarno, untuk titik-titiknya sendiri selain di Kima itu di mana saja? Karena tadi saya juga sempat menuju ke kantor banyak sekali titik yang memang menurut saya, waduh ini bikin macet banget ini. Jadi di jalan-jalan poros ada beberapa titik sekitar 3 titik depan kantor DPRD. Mungkin tadi saya lihat beberapa orang juga untuk melakukan aksi. Apakah memang itu sudah dilaporkan oleh Pak Soekardi, diketahui oleh Pak Soekardi? Sudah Pak Ade. Kawan-kawan ini kan di Makassar ini kan ada macam-macam beberapa aliansi. Ya. Jadi di sini mungkin kawan-kawan sudah ada di titik kantor DPRD di flyover sana dan kawan-kawan mahasiswa pun ada dan buruh melalui di pintu satu Kima tadi ada. Jadi kawan-kawan itu menyebar. Nanti itu kami satu mungkin kami akan mengarah ke DPRD juga di Kleoper juga sana berkumpul terus mengarah ke DPRD untuk serikat buruhnya. Jadi banyak ini, jadi ada persatuan di antara kita mahasiswa buruh bersama dengan masyarakat itu tergabung di dalam aliansi dan kami sudah turun mulai kawan-kawan tadi malam juga sudah turun ya. Dan pelaut pun kami dari sektor pelaut sendiri ya, kami menghimbau kepada kawan-kawan untuk tidak melakukan aktivitas di atas kapal Ya. untuk melakukan pemogokan. Jadi untuk kita melakukan suatu persatuan bagaimana kita menolak keras dan dicabut undang-undang Omnibus Law ini. Seperti itu Pak Ade.